Silakan Pak Dr. Hinca Panjaitan, siap-siap Mr. Haji Santoso. Terima kasih pimpinan yang sangat saya hormati, para anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Bapak Menteri bersama para dirjen, para sekjen dan juga pejabat-pejabat utama Kementerian Hukum dan HAM yang hadir dalam rapat kerja kita hari ini yang sangat saya hormati. Saya langsung saja. Pertama-tama kita memang mencatat sebuah karya besar yang sudah kita lakukan sebagai bangsa, yakni lahirnya KUHP Merah Putih yang menggantikan KUHP yang lama itu. Sebelum KUHP itu hadir, juga lahir Undang-Undang PAS kita. Lalu yang kedua ini menjadi sangat penting untuk selanjutnya, dan ini karya besar. Terima kasih untuk kita semua, terutama untuk Pak Menteri dan jajaran. Bersamaan dengan itu, khususnya dengan ketentuan dua undang-undang yang saya sebut, kita kedatangan dan lengkap sudah pasukannya Pak Menteri, baik Pak Silmi maupun juga Pak Asep yang menggawangi direktorat kita di perundang-undangan. Maka sempurna dia. Dan kita sedang menunggu untuk menuntaskan peraturan pelaksanaan yang lengkap tentang Undang-Undang PAS. Bahkan kita harus menyelesaikan dalam tempo 2 tahun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini. Maka saya kira kehadiran Pak Asep yang biasanya nanganin perkara, saya kira memang menjadi lengkap untuk mengatasi ini. Pertanyaan saya adalah, Pak Menteri, dan dalam raker kita ini harus kita tuntaskan ini, ialah salah satunya kita harus menyelesaikan PR besar tentang ketentuan pidana kita, sehingga di KUHP kita ini, terima kasih bukunya, sudah dibagi juga kita ini, di pasal 622, ini salah satu pasal yang pernah saya lihat paling banyak ayatnya. Ayatnya itu sampai sedemikian rupa, kalau kita hitung 21 ayat. Dan substansinya menarik, karena menyelesaikan ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di beberapa undang-undang anak, kalau saya mau sebut anak, dibandingkan KUHP ini. Salah satunya adalah tentang dicabutnya ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi, yaitu hak menyatakan pendapat di pasal 622 ayat 1 huruf R. Apa itu? Ada 13 pasal undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang dicabut. Mulai dari pasal 27 ayat 1 dan seterusnya. Persoalannya adalah, dan ini soal hukum, dan saya yakin Pak Menteri juga paham betul ini, yang mengajari saya sejak kita kuliah dulu, undang-undang ini kita sepakati secara substantif normanya berlaku per Januari 2023. Berarti de jure-nya sudah di situ. Jelas itu, berlaku dia. Kita menyadari ada banyak ketentuan pasal-pasal pidana yang tak sesuai lagi. Karena itu kita habisi. Kita akhiri masa berlakunya. Tetapi untuk memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum mempersiapkan diri menjalankan undang-undang ini, diberi waktu 3 tahun. Kan di situ nih pertanyaannya. Tapi normanya sudah kita sepakati. Tak lagi mempunyai daya ikat, tak lagi mempunyai daya magis, tak lagi mempunyai daya yang menakutkan. Karena sudah kita sadari itu salah. Tapi belum bisa dijalankan karena aparat penegak hukumnya diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Pertanyaan saya, Pak Menteri dan kita semua ini, dalam rangka sosialis, apakah ketentuan atau peristiwa-peristiwa pidana yang sedang berlangsung di kepolisian, di kejaksaan, dan di persidangan menggunakan pasal-pasal ini dipakai atau tidak begitu? Padahal kita tahu ini udah kita cabut ini, tapi nanti berlakunya bukan berlaku karena pasalnya, tapi aparat penegak hukumnya. Pak Menteri, saya punya pandangan, mungkin harus disampaikan kepada Kapolri, kejaksaan, dan yang lain-lain untuk memberikan edaran pada soal-soal ini. Yang menurut pendapat saya, kalau sedang berlangsung, ya paling tidak masuk kategori percobaan, bukan pada ketentuan pasal itu apa adanya di
terapkan. Ini menjadi PR kita sebagai orang hukum, mengatasi pasal yang kita sebut ketentuan yang saya bacakan tadi. Ada ratusan pasal yang kita cabut, ada puluhan undang-undang yang kita cabut di situ, kaitannya dalam proses masa waktu ini. Saya mohon pandangan Pak Menteri atau kita semua, bagaimana kita mensosialisasikan ini. Misal kalau dia dikenakan hukumannya 4 tahun, diputus dia 4 tahun gitu, padahal undang-undang ini nanti akan berlaku 2026, berarti 3 tahun dari sekarang. Kita udah tahu dia tak mempunyai daya ikat, tapi juga kemudian dia sedang berlangsung. Itu yang pertama, Pak Menteri. Yang kedua, kaitan dengan ini adalah Undang-Undang PAS. Saya senang sekali kita targetkan Agustus selesai ini, sempurna ini. Ini nanti kaitannya ke data kita yang warga binaan ini. Dalam hal yang paling pertanyaan kita, PR kita dari tahun ke tahun, dan ini menjadi PR nasional kita, adalah overkapasitas itu yang sekarang 89,35%. Saya berpikir banyak tentang ini dan kita diskusi. Dari 89,35% ini lebih banyak adalah pengguna narkoba, pemakai, penyalahguna atau pecandu. Itu yang paling banyak. Nah, kaitannya tadi dengan undang-undang narkotika dan kita gabungkan psikotropika menjadi penting untuk itu, saya setuju. Tapi sekarang ini, pikiran saya begini Pak Menteri, saya coba ini raker, kita ngitungin anggaran ini, pimpinan. Anggaran BAMA, biaya makan kita untuk Dirjen Pemasyarakatan tahun ini 2,1 triliun. Yang dianggarkan untuk 275.609 orang narapidana. Kemudian angka ini masih lebih tinggi, budget ini 9.000 sekian orang, karena saat ini lapas kita 265.897 dan akan bertambah. Kalau diikutkan lagi dengan biaya dasar dan kesehatan dan pendidikannya, itu 332 miliar. Kalau digabungkan ini kira-kira 2,4 triliun. Apa poin saya? Poin saya begini nih, pimpinan, ini penting saya kira kalau bisa ini kita ambil jadi keputusan. Anggaran negara ini habis ngurusi korban-korban pengguna narkoba ini. Polisi, penyidik, kalau kita anggarkan satu kasus 10 juta saja sampai selesai limpah, jaksa juga kira-kira 10 juta, kita ambil pukul rata, pengadilan juga 10 juta, berarti 30 juta. Nah, 30 juta per kasus ini, jika kita kalikan sekarang warga binaan itu ada 265.000, 80%-nya itu 212.000, itu 6,3 triliun. Hanya mengirimkan ke penjara. Sampai di penjara, Pak Menteri atau kita semua mengalokasikan anggaran 2,4 triliun. Digabungkan ini jadi 8,4 triliun. Pekerjaan sia-sia. Kenapa sia-sia? Begini, menurut pandangan saya. Bandar narkoba adalah penjahat. Kenapa dia penjahat? Karena dia mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar sekali dengan cara melawan hukum dan mengorbankan anak-anak manusia yang tak berdosa itu. Itu yang kita sebut korban. Maka dia penjahat. Nah, penjahat tempatnya di lapas. Sekarang korban itu adalah orang sakit. Orang sakit diobati, bukan di penjara. Dia bukan penjahat. Nah, karena itu orang sakit mengapa di penjara? Nah, kalau kemudian kita hitung lagi, ini mohon pendapat Pak Menteri juga, pimpinan, ini pandangan saya. Ketika dia ditangkap, diperiksa pertama sekali oleh Pak Polisi, siapa namamu? Ini lengkap. Pertanyaan kedua, apakah saudara dalam keadaan sehat? Bagaimana mungkin kita bilang sehat sedangkan dia adalah pengguna narkoba? Masuk lagi ke pengadilan, dibuka sidangnya, ditanya, apakah Anda sehat? Dia masih sakit. Menurut pandangan saya, BAP-nya ini cacat formil dan juga cacat material. Mengapa menghukum orang yang sakit? Orang sakit harus diobati. Sekarang sudah jadi bersama ini, yang menurut saya kesalahan kita sama-sama semua. Oleh karena itu, jalan keluar yang saya mau minta hari ini, apakah Pak Menteri dengan melihat capaian lapas ini menurut saya bagus sekali, yaitu mulai dari program asimilasi. Saya ingat betul asimilasi kita dulu karena COVID sempat dimarah-marahi masyarakat, tapi itu cara
salah satu cara yang menurut saya the best. Dan asimilasi sekarang ini terus juga dilanjutkan sepanjang dijalani 2/3 dan seterusnya. Itu cara-cara, dan kementerian ini, Dirjen Lapas ini tidak pernah berhenti cara mengurangi over capacity ini. Sekarang pertanyaan saya, dengan anggaran yang besar tadi dan sia-sia anggaran kita, apakah tidak lebih baik Pak Menteri yang sekarang ini kita ubah dengan kebijakan terserah, dia rehab saja itu semua, semuanya sekaligus kita ampuni. Karena orang sakit ini harus kita obati nih. Dengan anggaran yang 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai. Dan kalau itu sudah selesai, maka lapas kita akan berkurang jauh. Ini pandangan saya. Pimpinan, saya anggap ini sangat serius. Kalau bisa dibahas secara serius, ini menjadi kesimpulan kita sebelum nanti pakai undang-undang narkotika satu pasal untuk mengampuni itu. Karena tidak boleh orang sakit di penjara, orang sakit harus diobati. Yang terakhir, ini kaitannya dengan imigrasi, karena juga baru hadir ini Pak Silmi. Dapil saya ini dari Sumatera Utara 3, salah satunya Tanjung Balai. Juga yang kaitan dengan itu ada batu bara, naik ke pantai timur terus sampai ke Belawan, Tanjung Balai. Nah, imigrasi kita cukup baik di sana. Hanya jadi soal begini, kita kan pakai online itu, lalu ngantri. Nah, ngantrinya ini yang panjang sekali. Lalu teman-teman di sana ada yang tergelincir. Di Tanjung Balai pernah jadi OTT pegawainya yang mengurusin soal antri ini. Nah, saya harap sistem yang Anda bangun cukup baik untuk mengatasi ini. Poinnya adalah teman-teman masyarakat di kampung-kampung, apa boleh buat, karena memang mereka masih mau berobat ke Malaysia, ke Penang dan seterusnya. Mereka mengurus paspor ini ingin cepat sekali. Gara-gara online atau ngantri ini nggak bisa dia. Nah, bagaimana cara agar orang-orang yang membutuhkan kesempatan cepat ini bisa nggak sekali 24 jam misalnya selesai, karena harus berobat dia. Ini permintaan para anggota masyarakat yang ada di tengah-tengah kita sana, dan sangat penting untuk kaitannya dengan ini. Kedua, pengawasan terhadap orang asing. Ini kaitannya ke Dirjen AHU juga ini, ya Pak Cahyo. Begini, di sektor sumber daya alam ada banyak investasi masuk para warga negara asing. Oke, PT-nya bagus, semuanya baik, tapi yang jadi soal adalah mulai dari direksi sampai komisarisnya semuanya orang asing. Nah, kita minta ini diawasi, dan juga minta dicek satu-satu. Karena kalau tidak nanti nggak ada lagi yang ngawasi perusahaan ini, padahal dia sumber daya alam. Misalnya tentang listrik, tenaga, air yang kecil-kecil itu masuk banyak yang masuk, dan kemudian berganti-ganti itu komisaris dan direksinya terus dengan menggunakan izin tinggal dan hal-hal yang lain. Ini menjadi perhatian. Pimpinan, itu saja. Saya agak panjang memang, tapi saya kira ini gagasan besar yang harus kita jawab dan kita selesaikan agar PR kita yang lapas kita over capacity ini tetap menjadi perhatian kita. Apalagi tadi Pak Menteri sebut Labuan Ruku, tempat kampung kelahiranku itu. Terima kasih pimpinan.